lama nggak bikin video kalau ada kiriman. Tahu isinya apa? Kita buka aja yuk ya. Ini datangnya tadi ya. Putih. Serat. Masih putih bersih. GFX 50S Mark II. Wow, GFX 50S Mark II itu berarti medium format ya. Medium format generasi keduanya dari GFX 50S. Oke, ini ada free photo editing software nih, kayaknya Capture One Pro ya. Kemudian masih fresh teman. Grass. Ini ada USB-C kabel ya, USB-C. Kemudian ini ada kayaknya ini adaptor ya, adaptor buat charger, langsung dicas ke dicas ke kamera. Ini konektornya banyak banget. Ini sama, ini konektor juga, yang berbeda apa ya? Ini konektornya karena seluruh dunia mungkin colokan listriknya beda-beda ya. Nanti bisa dipilih yang pas. Baterainya beda dengan baterai GFX yang dulu ya, 50S pertama. Ini baterainya NP W225 ya. Sorry, 235. Punyanya XT4 nih ya. Jadi baterainya lebih kecil. Bodinya harusnya lebih kecil dong, gitu kan. Oke, sekarang kita lihat bodinya. Wow. 1 2 3. Jreng. Oke ya, ini taruh di sini dulu ya teman-teman ya. Ini GFX 50S Mark II ya. Wow, ini bentuknya persis plug sama dengan GFX 100S ya teman-teman ya. Jadi ukurannya sama dengan GFX 100S. Pegangannya enak ya, pegangannya enak, dan bodinya persis. Ini bodinya persis. Jadi rasa-rasanya satu body ya, cuma dalemannya beda ya. Jadi body ini aku yakin banget nih, meskipun saya sudah nggak megang GFX 100S sekian lama nih, dan kebetulan di rumah nggak ada gitu kan sekarang. Tapi ini tampilan luarnya, menu-menunya sama persis ya. Ini kan GFX 50 berarti 50 megapiksel ya. Sensornya sensor medium format cuma 50 megapiksel. Bayer masih sama dengan sensor yang GFX 50S, GFX 50R, sama sensornya, cuma beda prosesornya. Jadi prosesornya ini udah baru. Nah, nanti perbedaannya seperti apa kita coba ya. Sekarang kita lihat dimensinya dulu. Aku pengen nimbang ini. Ini saya timbang dulu ya teman-teman. Ini belum ada baterai ya, baterainya masih kosong. Beratnya coba. Ini tanpa baterai ya, tanpa baterai, tanpa lensa. 841,2 ya, di itunya kemarin kalau nggak salah perkiraan sekitar 900 gram tanpa baterai ini ya. Oke, nah sekarang saya nggak mau ngebandingin dengan GFX 100S nih, kayaknya bodinya sih sama, cuma kalau dibandingkan dengan GFX lama, GFX 50S yang pertama seperti apa sih? Nah, kalau GFX 50S yang pertama saya ada ya, yes, ada ya. Beratnya nggak tahu, ini sama-sama baterainya saya copot ya, baterainya saya copot, cuma baterainya yang GFX 50S pertama kan lebih besar kan ya, yang itu. Ini berapa beratnya? Ini sama, nggak pakai baterai juga ya, nggak pakai baterai juga.
867,4. Jadi lebih berat sedikit. Ini apa? Enak juga di genggaman ya, sama dengan ini enak. Cuma memang ini rasanya kecil tapi lebih mantep, lebih apa ya? Kayak lebih keker gitu loh, di tangan lebih antep. Meskipun ternyata lebih berat yang GFX 50S yang lama sekitar 30 graman ya, lebih beratnya. Dimensinya sih ya memang lebih kalau tingginya hampir sama ya, kemudian ya hampir sama persis. Lebarnya, nah kalau lebarnya ya, yang GFX 50S yang lama lebih tebal ya, ini lebih tebal karena di sensornya itu ada pendingin plat yang fisikal yang bertugas untuk mendinginkan ya, itu membuat tonjolan sedemikian rupa. Kalau yang yang GFX 50S yang baru rata, nah, jadi belakangnya slim gini ya. Oke ya, kemudian yang GFX 50S ini sudah pakai PSAM. Kalau di Jogja PSIM, kalau di sini PSAM ya. Jadi sedikit keluar dari mainstreamnya Fujifilm. Dia selalu biasanya kan pakai pendekatan kamera analog. Di sini ada tuas kecepatan, di sini ISO, kemudian nanti aperture-nya di lensa. Nah, biasanya kalau kita mau bikin manual berarti kecepatannya manual, aperture-nya manual. Kalau dibuat program, kecepatannya ditaruh di A, kemudian nanti aperture-nya yang di lensa taruh A juga, itu program. Aperture priority, kecepatannya ditaruh di A, aperture-nya kita putar ya. Kalau speed priority, aperture-nya kita taruh A, speed-nya kita mainkan. Khasnya Fujifilm selama ini seperti itu. Tapi sejak GFX 100S itu sekarang digeser ke arah PSAM, termasuk di XS10 itu memakai PSAM juga. Alasannya karena agar lebih memberikan kemudahan pemakai yang lebih luas lagi ya. Karena biasanya kalau di luar Fujifilm penyesuaiannya agak susah gitu. Kalau yang dulu memakai kamera analog yang lama akan terasa biasa karena dulu kamera analog seperti itu. Tapi di era digital itu orang lebih gampang memakai program, kemudian speed priority, aperture priority, dan manual. Jadi pakai PSAM seperti ini. Orang-orang yang sebelumnya belum pakai Fujifilm itu akan lebih gampang memakainya. Oke. Kemudian viewfindernya ini fix teman-teman ya, sama seperti GFX 100S, viewfindernya fix, electronic viewfinder. Kalau GFX 50S yang lama kan ini bisa dilepas ya, ini bisa dilepas, tinggal dicopot seperti ini bisa dilepas ya. Jadi kalau kita mau memotret tanpa viewfinder, hanya pakai LCD, cukup pakai ininya di atasnya bisa lebih slim lagi. Dan biasanya ada penutupnya. Ini kalau yang seri lama kayak buat yang pernah memegang GFX 50S kan seperti ini ya. Gitu. Oke ya. Terus kalau default awalnya dikasih viewfindernya bisa dicopot seperti ini. Bahkan kalau yang suka memotret mungkin motret landscape atau memotret yang lebih lebih angle-nya lebih sulit lagi, itu bisa pakai tambahan seperti ini ya. Tambahan ini bisa dipasang seperti ini. Klik ya, baru ini dipasang di sini. Ya. Nah, ini bisa memotretnya bisa lebih fleksibel lagi ya. Bisa lebih fleksibel. Memang kalau didandani ya, kalau didandanin gagah gitu, GFX 50S itu lebih lebih dandanable, lebih fashionable. Kalau yang ini lebih lebih ke ukuran, lebih kecil, lebih slim gitu ya. Oke ya. Mungkin kita sekarang lebih konsentrasi ke sini ya. Kalau saya sendiri sih selama ini pemakaian pribadi saya dibandingkan GFX 100, saya lebih cenderung sering lebih memakai GFX 50 ya. Kenapa? Karena medium format tapi ukuran filenya tidak sebesar yang di GFX 100. Untuk pemotretan seperti traveling, street kayak gitu, kalau pakai 100 megapiksel itu boros boros memori. Jadi menurut hemat saya, kalau untuk keperluan saya sih itu 50 megapiksel itu sudah jauh lebih cukup dengan dynamic range yang
lebih lebar ya, dan noise yang lebih halus daripada kamera full frame sekalipun. Jadi sudah cukup untuk keperluan itu, apalagi kalau suka landscape kayak gitu sudah jauh lebih dari cukup ya. Oke, tapi ini kita bahasnya sudah dulu ya. Nah, sekarang kita ke yang kamera baru ini ya, kamera baru ini. Oke, sekarang coba akan saya timbang kalau dengan baterai kira-kira berapa ya. Sebentar, sama kayak X-T4 itu. Jadi kalau teman-teman yang mau upgrade dari X-T4 ke GFX 50S ini nanti nggak perlu beli tambahan baterai lagi, dan baterainya nggak tahu, rasa-rasanya lebih murah daripada yang baterai GFX yang lama ya. Oke, ini kalau pakai baterai berapa coba? 920,7 ya. Jadi 900 gramnya itu kalau pakai baterai. Oke, kalau dipasangi lensa ya, kalau dipasangin lensa, saya ada lensa yang suka pakai nyetrit itu. Oke ya, saya kalau street saya suka pakai lensa 45 mili. Fujifilm GFX ada sekitar 3 lensa ya, 3 lensa yang slim, yang ukurannya compact ya, 45 mili, 63 mili, sama 50 mili. Tapi untuk motret street saya lebih suka yang 45 mili. Oke, ini kita pasang ya teman-teman ya. Kalau dipasang kurang lebih seperti apa? Iya. Oke. Sama dengan DSLR, bahkan DSLR yang mungkin semi pro ya. DSLR yang semi pro dulu kurang lebih besarnya seperti ini ya. Kalau DSLR yang pro lebih besar lagi ya, ada vertical grip dan lain-lain. Jadi ini untuk ukuran medium format ya, untuk ukuran kamera medium format ini sangat-sangat slim ya, tapi tetap enak dipegang ya. Ringan, kecil, tapi tetap enak dipegang. Bahkan mungkin ini masuk tas yang biasa saya gunakan untuk nyetrit itu cukup ya. Langsung masukin tas kayak gini, satu kamera ini cukup ya. Oke, nggak nyampe 1 kilo lagi ya. Oke ya teman-teman ya. Nah, informasi tambahannya sebelum kita nanti coba untuk memotret ya. Oke, di bagian LCD-nya ya, LCD-nya ini desainnya mirip-mirip dengan sebentar. Aku belum nyoba jadi belum bisa nyimpulin nih. Ini tekan, oke, bisa seperti ini. Kemudian ini segini ya. Oke. Kemudian kalau naiknya ini bisa 90 derajat lebih. Oke. Bisa ke samping nggak ya ini? Oke, bisa ke samping. Jadi mirip di X-T3 ya, mirip X-T3 untuk memotret lebih enak ya, lebih pas ya. Saya sendiri daripada X-T4, kalau LCD-nya saya suka X-T3 karena saya lebih banyak untuk memotret daripada LCD yang di swivel 180 derajat. Saya suka yang model seperti ini. Oke ya. Jadi buat motret kayaknya lebih pas, lebih enak. Baterai tadi sudah. Kemudian slot SD card-nya ada di sebelah kiri, ada 2 slot SD card. Oke, kemudian slot lainnya ini ada mikrofon sama headphone, jadi ada jack mikrofon sama headphone sudah sendiri-sendiri. Jadi kalau buat ngambil video kayaknya lebih friendly, tidak dipisahkan ya, dan tidak ditaruh di vertical grip. Ini lebih friendly untuk yang mau ngambil video. Kemudian ini USB-C ya, bisa langsung charging dari sini. Kemudian HDMI, dan ini ada ada konektor untuk lampu flash ya, mungkin atau lampu studio pakai kabel atau lampu flash yang eksternal bisa pakai koneksi ini ya. Ini kayaknya baru, yang lama nggak ada, yang lama belum ada, atau mungkin taruh di depan ya. Sebentar, yang lama GFX 50S
Oh ya, taruh di depan ya. GFX 50S taruh di depan. Ini taruh di samping dan tersembunyi gitu. Oke, kemudian di belakang nggak ada 4-ways ininya, toggle-nya. Ini pakai toggle yang apa? Yang yang baru pakai toggle, nggak pakai 4-ways di pad ya. Auto expose lock, menu, display back. Ini lebih ringkes juga ya. Mirip seperti XM4, jadi tidak terlalu banyak tombol seperti yang lama ya. Yang lama ada toggle-nya, ada apa? Ada 4-ways di pad-nya. Kemudian focusing single continuous manual sekarang taruh di belakang ya, taruh di belakang. Biasanya taruh di depan, sekarang taruh di belakang. Drive taruh di kiri atas. Jadi ini kayaknya makanya harus pakai dua tangan. Oke, selebihnya ada beberapa tombol yang bisa kita customize, yang sengaja tidak dikasih tahu dari sananya ini apa. Kompensasi pencahayaan sekarang pakainya ya seperti kamera yang pada umumnya ya. Biasanya kalau Fujifilm ada putaran khusus ya sebelah kanan, sekarang kayak zaman DSLR dulu ya. Jadi ditekan. Untuk kompensasi pencahayaan, tekan sambil diputar command dialnya. Oke, kemudian tombol movie dan stillnya sekarang ada tombol khusus di sini ya, persis sama dengan GFX 100S. Ini ada PSAM, custom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi customnya sekarang bisa ditaruh di sini. Jadi kalau teman-teman buat settingan khusus, misalkan C1 untuk potret, C2 untuk landscape, sekarang tinggal putar di sini ya. Nggak perlu pakai menu menu quick lagi ya. Praktis sih ya, praktis. Itu. Kemudian informasi tambahan teman-teman, perbedaan ini dengan yang lama ya. Ini sudah ada IBIS-nya sampai 6 stop ya. Ini sudah ada IBIS sampai 6 stop. Jadi kalau untuk pemotretan handheld rasanya ini lebih aman dibandingkan dengan GFX 50S yang lama. Sensornya sama, autofokusnya dua-duanya masih pakai kontras ya. Dengan prosesor baru seharusnya ini lebih cepat daripada yang GFX 50S yang lama. Nanti kita coba ya. Kalau kecepatannya nanti kita tes ya. Autofokusnya. Oh, film simulationnya. Film simulationnya ini seperti GFX 100S, jadi paling lengkap ya. Termasuk ada apa? Ada satu film simulation terbaru ya, yang ada di GFX 100S yang belum ada di lainnya. Jadi ajaannya ada di GFX 50S, Mark II dan GFX 100S itu ya. Oke ya. Nah, film simulationnya seperti apa nanti kita coba ya. Kalau GFX 100S kemarin sih kayaknya mirip-mirip kalau zaman dulu Kodachrome gitu ya, jadi agak-agak goldy, agak-agak orange gitu, yang disenengin anak-anak muda sekarang sih ya. Apalagi ya, harga saya belum bisa ngomong sih, tapi kalau dilihat perkiraan seharusnya kalau ini dulu barunya mahal nih, hampir ya sekitar awal-awalnya 80 jutaan ya. Sekarang masih sekitar segitu kalau nggak salah ya. Tapi kalau ini dijual berapa ya? Mungkin antara 50 sampai 60 juta menurut saya worth it ya, worth it. 50 sampai 60 juta. Masalahnya ini yang lama nanti mau dijual berapa ya? Itu 60 juta rupiah loh ya. Kalau di apa? Kalau dolarnya mungkin sekitar 4.500-an kali ya. Atau 4.000-an US gitu harganya. Tapi ini masih perkiraan ya teman-teman, karena di Indonesia belum masuk. Jadi hitung-hitungan nanti di Indonesia berapa harganya saya juga belum tahu. Konon ada info juga ini nanti ada bundling dengan lensa kit baru ya. Kalau lensa zoom yang standarnya kan dulu 3264 f4 fix. Nah, nanti ada lensa baru ya, kalau nggak salah 4570 ya, kalau nggak salah ya. 4570 atau
Nah, aku nggak hafal sih. Karena kebetulan yang dikirimkan ke saya bukan yang banding, tapi nanti ada opsi itu, dengar-dengar. Ya, kita tunggu saja. Kemudian siapa yang cocok menggunakannya ya? Ini cocok mungkin kalau teman-teman yang antusias yang ingin mendapatkan mendapatkan gambar dengan kualitas lebih bagus dari yang sebelumnya. Misalkan teman-teman suka landscape, misalkan landscape photographer, tadinya memakai full frame gitu kan. Ini kayaknya cocok ya. Kayaknya cocok ya, karena kalau kita motret-motret landscape seperti itu kan autofocus, kecepatan nggak terlalu kayak harus sport gitu ya. Itu kayaknya cocok banget, dan ini ringan dan dynamic ring-nya dengan prosesor baru seharusnya lebih bagus dari yang lama. Kita belum coba ya, kita belum coba. Saya sih besok penasaran mau nyoba yang handheld-nya ya. Kayaknya kalau buat nyetrit dengan IBIS 6,5 stop itu low light itu masih berani seharusnya ya. Karena biasanya kamera medium format itu paling peka terhadap goyangan ya. Sensornya besar sehingga perbesaran itu bisa besar sekali. Gambar yang kelihatannya tajam begitu diperbesar ternyata ada goyang sedikit, itu kalau di medium format terlihat banget gitu. Selain fotografer landscape yang ingin meningkatkan performa gambarnya, mungkin juga orang-orang yang suka potret ya, studio gitu ya. Tapi budgetnya tidak membutuhkan budgetnya cukup dengan resolusi 50 megapiksel medium format, rasa-rasanya ini cukup ya buat potret. Untuk foto-foto traveling street rasa-rasanya masih bisa juga ya, masih bisa juga. Tentu dengan cara memotret medium format ya teman-teman, sekali lagi dengan cara memotret medium format. Sekedar bayangan saja, ketika di zaman analog itu kita nenteng-nenteng medium format keluar, itu cara memotretnya berbeda gitu kan ya, cara memotretnya berbeda, nggak seperti kalau kita memakai SLR atau memakai yang rangefinder yang seperti itu ya. Bahkan di zaman digital medium format, mungkin Fujifilm salah satu produsen kamera yang mengeluarkan seri medium format, dan kameranya itu bisa diajak motret ke jalanan ya. Sebelum ini memotret pakai medium format ya biasanya harus di studio. Kalau motret keluar harus bawa laptop gitu, layarnya harus ke laptop. Tapi alhamdulillah sekarang ya Fujifilm salah satu produsen kamera yang bisa memproduksi kamera medium format, dan kamera medium formatnya bisa diajak motret ke jalanan bahkan dengan handheld ya. Tidak seruet zaman dulu gitu ya. Oke, itu dulu kayaknya ya. Nanti segera kita buat video berikutnya bagaimana first impression dengan kamera medium format GFX 50S Mark II ini ya. Stay tune ya, tetap jaga kesehatan teman-teman ya, tetap produktif, dan tunggu kamera ini seberapa sakti.